أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Sifat yang wajib bagi Allah yang ke-7, kudrat. Kudrat artinya kuasa, maka mustahil lemah. Allah wajib bersifat kudrat, maksudnya kada mau kada. Mustahil Allah itu bersifat lemah. Karena sifat lemah itu adanya di makhluk. Jadi makhluk ini sifatnya lemah. Sedangkan Allah wajib, Allah tersebut bersifat kuasa. Bahasa Arabnya kudrah atau kita sering menyebut kudrat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu yang amat kuasa. Maksud atas tiap-tiap sesuatu itu seluruh kejadian. Jadi seluruh kejadian, baik kejadian itu yang kita sanggup melihat atau kada sanggup melihat, atau kejadian itu bisa kita dengar atau di luar jangkauan pendengaran kita, atau kejadian itu setiap yang kita rasakan atau di luar dari pengerasaan kita. Seluruh kejadian tersebut sesungguhnya Allah yang menjadikan, Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Itu yang disebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah yang sanggup menjadikan kejadian tersebut dan Allah yang menggerakkan serta mendiamkan kejadian tersebut. Makhluk kadada berisi kekuatan, kadada berisi kekuasaan untuk menjadikan setiap kejadian tersebut. Baik menjadikannya, bahasa Banjarnya mencungulakannya, atau menggerakkan atau mendiamkan. Makhluk kadada berisi kemampuan untuk itu. Nah, kemampuan untuk menjadikan dan menggerakkan serta mendiamkan hanya Allah yang mampu. Karena Allah Zat Sidin bersifat kudrat. Jadi yang mampu menjadikan segala sesuatu itu Zat Allah yang bersifat kudrat. Makhluk la haula wala quwata, kadada berisi kemampuan. Dalilnya tadi dipadahkan di sini. Ini langsung wajib kita hafal, innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah yang berkuasa. Maka di sini kita disuruh oleh para ulama tauhid, ada 3 pemahaman yang hukumnya haram ada di pikiran kita. Nah, pertama dulu, ini haram hukumnya kada boleh ada di anggapan kita, di keyakinan kita. Jangan sampai kita berisi pemikiran, anggapan atau keyakinan tentang 3 masalah ini. Nah, pertama, haram hukumnya kita berkeyakinan bahwa ada makhluk sanggup memberi bekas. Arti memberi bekas itu sanggup menjadikan hasil, sanggup menjadikan sesuatu. Haram hukumnya kalau kita beranggapan bahwa sesuatu yang terjadi itu dijadikan oleh makhluk. Haram hukumnya. Bahkan haramnya itu termasuk levelnya yang parah.
sampai mengeluarkan kita kepada di luar dari Islam. Kalau kita beranggapan atau berkeyakinan bahwa sesuatu itu terjadi karena perbuatan makhluk, maka kita hukumnya murtad. Misal pohon kita melihat daunnya itu bergoyang-goyang. Ya, kalau kita tahu secara hukum alam, hukum kita manusia, memang angin yang meniup, lalu daun itu bergoyang secara hukum adat. Nah, boleh mulut kita mengatakan anginlah yang meniup daun tersebut maka bergoyang. Atau misalnya acil yang menggoyang pohon tadi lalu daunnya bergoyang, boleh juga kita menyebut kata-kata itu. Tetapi itu hanya sebatas kata, hanya sebatas ucapan. Kada boleh kita berkeyakinan hanya acil yang menggoyang pohon itu lalu daunnya tadi bergoyang-goyang, atau hanya angin yang menggoyang daun tadi lalu bergoyang-goyang. Lalu kita berkeyakinan di hati, beranggapan atau menyangka bahwa angin, acil sanggup menggoyang daun pohon tersebut. Nah, kalau kita sudah berisi keyakinan bahwa yang menggoyang daun itu, ini keyakinan lah, kalau diucapkan kada apa-apa. Kalau kita meyakini daunlah yang menggoyang, anginlah yang menggoyang daun tersebut, atau acil lah yang menggoyang pohon tadi lalu daun tadi bergoyang, nah yakin kita kayak itu, ada keyakinan selain itu di hati, maka kita murtad, keluar dari agama Islam sudah. Sebab angin makhluk, lain Tuhan. Acil ijah tadi yang menggoyang pohon itu pun makhluk, lain Tuhan. Apabila lain Tuhan, apabila makhluk, itu sifatnya lemah. Arti lemah kadada berisi sifat kudrat yang memberi bekas. Nah, kadada berisi sifat kuat yang menghasilkan. Jadi seluruh makhluk kadada berisi kekuatan yang sanggup menghasilkan sesuatu. Seluruh makhluk. Nah, sekarang bergoyangnya daun, sesuatu kada tuh? Sesuatu kejadian. Nah, seluruh kejadian apapun, jangan sampai kita meyakini bahwa kejadian tersebut hasil dari perbuatan makhluk. Lalu hasil dari perbuatan siapa? Allah yang bersifat kudrat. Nah, maka setiap sesuatu kejadian di situ ada dua fakta lah. Fakta pertama, fakta yang terlihat oleh mata kita, yang disebut hukum adat ngarannya. Memang secara hukum adat anginlah yang menggoyang daun. Maka boleh kita menyebut dengan mulut, angin sepoi-sepoi, angin kencang, angin puting beliung yang menggoyang daun tadi. Boleh. Tapi di sisi lain wajib kita berkeyakinan bahwa yang sebenar-benar menggoyang daun itu adalah Allah. Kada boleh yang lain dari itu. Karena angin tadi makhluk, setiap makhluk kadada berisi kudrat yang memberi bekas, yang menjadikan hasil. Mustahil ada sesuatu hasil yang diakibatkan oleh kekuatan makhluk. Karena makhluk ini kadada berisi kekuatan yang memberi bekas. Nah, ini keyakinan. Jadi ada yang diucapkan, ada yang diyakini. Lah, misal pian misalnya menjarang banyu di api lalu menggurak banyu tadi. Nah, secara hukum adat apilah yang menggurakkan banyu tadi. Mulut kita boleh menyebut api yang menggurakkan banyu, boleh kita menyebut kayak itu. Tapi di hati wajib juga kita mengisi keyakinan di hati. Kada boleh hati berisi keyakinan apa yang kita ucapkan tadi, kada boleh. Misalnya kita mengucapkan api yang menggurakkan banyu, lalu api yang menggurakkan banyu itu ada di hati kita kayak itu, dan kita yakini itu, nah murtad itu kada boleh. Lalu siapa yang menjadikan banyu itu menggurak mendidih? Allah dengan sifat kudratnya. Allah dengan sifat kudratnya. Api
Nah, api tadi disebut sabab ngarannya. Angin disebut sabab. Acil menggoyang tadi disebut sabab. Nah, sabab dalam ilmu tauhid disebut istilahnya tadi barakat atau syafaat. Nah, barakat, syafaat, sabab dalam ilmu tauhid seluruhnya itu la haula wala quwata. Kada baisi kudrat yang memberi bekas. Maka bisa disimpulkan wal asbabu, dan bermula sabab-sabab. Acil tadi, api tadi, angin tadi yang menggoyang daun, seluruhnya tadi la tu'athir, kada bisa, kada mampu menjadikan hasil, kada memberi bekas je kita. Nah, walaupun kita melihat secara fakta memang api yang membakar, memang api yang menggurakakan banyu tadi, tapi tetap kita keyakinan, baisi keyakinan yang kuat, Allah yang bersifat kudrat yang menjadikan banyu tadi menggurak. Nah, misal pulang pian menghantam atau memukul pohon pisang, latihan tinju nih, pohon pisang jadi korbannya. Lalu tinju, akhirnya pohon pisang tadi rabah. Pohon pisangnya halus saja bang, lalu rabah. Nah, rabahnya pohon pisang itu termasuk satu kejadian sebenarnya. Secara hukum fakta yang kelihatan oleh mata, kenapa pohon pisangnya rabah? Karena pian tinju terus seharian meninju itu aja, lalu rabah pohon pisang nih. Kertahannya karena tinju terus rabah. Nah, secara hukum fakta memang kita yang meninju itu, tetapi ada hukum hakikat yang wajib kita yakini di hati. Apa itu? Pertama, haram hukumnya kita menganggap yang rabah pohon pisang itu hasil gawian tinju kita. Ada boleh kita pakai keyakinan kayak itu. Kenapa pohon ini rabah? Nah, rabahnya itu murni karena sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan apabila Allah sudah berkehendak, maka Allah dengan sifat kudratnya menjadikan pisang, batang pohon pisang itu rabah. Jadi rabahnya batang pohon pisang memang itu sebuah kejadian, tapi siapa yang menjadikan rabah itu? Allah yang bersifat kudrat. Nah, pertanyaannya mana Allahnya? Nah, itu jangan ditakuni. Siapa Allahnya? Jangan ditakuni. Kain aja dulu nih toh. Yang penting kita bujurakan keyakinan dulu. Keyakinan dulu dibujurakan bahwa terjadinya setiap kejadian yang menghasilkan, yang menjadikan sesuatu kejadian itu hanya Allah yang bersifat kudrat, bukan makhluk. Paha kawan. Nah, tapi kasihan paha kawan, paha pian aja gin. Pian kibit, gancang-gancang, lalu habang. Nah, coba kan gina di kamar, pian kibit, paha pian seorang aja, habang. Nah, habang itu disebut dalam ilmu tauhid bakas naranya. Athar, bekas atau kejadian. Habang karena pian kibit. Nah, ya kalau kada apa-apa mulut kita mengatakan habang ini karena dikibit, boleh-boleh saja, karena secara hukum adat boleh menyebut itu. Tapi dalam ilmu etikat, ilmu tauhid, yang menjadikan habang di pahaan itu, nah, lain gawian tangan pian yang mengibit tadi. Nah, ini keyakinan naranya. Karena isuk kibit pulang paha pian, habang pulang, habang itu bakas. Secara fakta memang tangannya mengibit, tapi kita wajib isi keyakinan lain gawian tangan. Kenapa lain gawian tangan? Karena tangan kita ini makhluk sifatnya lemah. Yang berisi sifat kawa mampu itu siapa? Hanya Allah yang berisi sifat kudrat, yang memberi bakas, yang bisa menjadikan segala sesuatu. Nah, habang itu sesuatu, habang di paha itu sesuatu. Siapa yang menjadikan? Allah yang bersifat kudrat. Nah, cuma keyakinan itu andaknya di hati. Ketika kaina ada orang bertakun, ini siapa nih yang mengibit nih habang nih? Sambat aja si Anu. Udin yang mengibit, sambat aja Udin.
Kada boleh kita menyambat Allah yang mengibit. Kada boleh. Sambat aja Udin yang mengibit. Itu nah kenapa daun itu bergoyang, angin meniup, sambat aja. Kenapa bergoyang pohonnya, acil ijah menggoyang. Kenapa pohon pisang itu rabah, amat yang mencatok. Sambat aja. Naran makhluk disambat aja. Cuma keyakinan ada khusus wilayahnya. Tetap kita bisa keyakinan yang menjadikan segala sesuatu, bergoyangnya daun, rabahnya pohon pisang, mangguraknya banyu, habangnya paha, Allah yang menjadikan dengan sifat kudratnya. Pahamailah. Nah, ini disebut keyakinan namanya. Bahasa Arabnya i'tiqad. I'tiqad kada boleh berubah, kada boleh ke kanan, kada boleh ke kiri, lurus. Lurus. Tetap hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu. Pian ambil lading, pian tatakakan ka tahu timpi, tatakakan tahu timpi, pagat tahu timpi ya kalau tatakakan pulang, pagat pulang tahu timpi tadi nih, tahu timpi yang di lading lah. Nah, pagat pulang, ambil gunting, ambil kertas, tatakakan gunting, tatakakan kertas lawan gunting, pagat kertas, isuk ambil pulang gunting lawan kertas, gunting akan pagat pulang kertas. Itu fakta, tapi tetap kita bisa keyakinan pagatnya tahu tempe, pagatnya kertas, bukan gawian gunting dan lading. Tetapi siapa yang menjadikan pagatnya tahu tempe dan kertas tadi? Allah yang bersifat kudrat, Allah yang bersifat mampu. Nah, ini disebut i'tiqad, namanya keyakinan. Kalau kita kada berpikir ke situ, kada merenung ke situ tuh, hanya sebatas apa yang terjadi itu yang di hati. Misal melihat banyu menggurak, oh karena api, ingat situ aja yang kita lihat dan itu saja di hati kita. Melihat misalnya daun bergoyang, oh angin meniup, itu saja yang kita lihat dan itu saja yang di hati kita. Melihat lading menatak timpi, pagat timpi, itu yang kita lihat, itu yang di hati kita. Nah, ini berbahaya. Inarnya masih syirik memandang segala sesuatu. Dan berbahaya kalau hanya sebatas itu. Apabila sudah kita meyakini bahwa anginlah yang menggoyang daun, bahwa ladinglah yang menatak-natak tahu tempe tadi, bahwa guntinglah yang mampu memutus kertas tadi, bahwa apilah yang menggunakan banyu tadi, kita yakini itu, murtad kita. Nah, jadi ada orang yang sifatnya lupa, kalau nya kada ingat itu belum murtad lagi, lupa naranya. Melihat daun tadi digoyang oleh angin, kita hanya ingat-ingat situ aja ingatnya, itu lupa naranya, lupa lawan Tuhan, ada apa-apa, cuma dosa lupa. Tapi kalau kita sampai meyakini bahwa yang menggoyang daun itu adalah angin, nah ini murtad. Pahamailah, ada yang sebatas berdosa tapi belum murtad, belum keluar dari agama Islam. Ada yang sudah sampai murtad. Nah, cuma apabila kita karancakan hati kita di berdosa lawan Tuhan, padahal sebenarnya segala sesuatu Allah yang menjadikan, tapi kita banyak lupanya lawan Allah yang menjadikan tersebut. Anggapan kita atau pikiran kita hanya sebatas melihat anginlah yang meniup daun, apilah yang menggurakkan banyu. Nah, sebatas itu aja pikiran kita. Itu biasanya hati kita tadi menjadi sarang penyakit hati. Nah, seperti riya, hati riya itu suka pamer. Seperti ujub itu bangga dengan kelebihan diri. Seperti sombong, membangga-banggakan kelebihan diri. Nah, semua penyakit itu penyakit yang paling berbahaya. Ada satu penyakit di hati, amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, datang dari mana penyakit-penyakit hati tersebut? Datang dari lupanya kita terhadap Allah. Lupa, kebanyakan lupa, akhirnya hati tadi batagar aja kita. Tebal tagarnya tadi, berkarat. Seperti cermin. Cermin itu apabila sudah kebanyakan debunya, tabal benar, kada kawal lagi kita bercermin, kada kelihatan lagi cahaya cermin. Hati kita tuh seperti cermin. Tapi kalau cerminnya bersih, sedikit saja kita melihat, kelihatan langsung wah kita ya kalau. Nah,
Kayak itulah hati kita. Hati kita seperti cermin, bila rancak sering lupa dengan Allah, kada ingat dengan Allah, nah ujung-ujungnya kena seperti cermin yang tebal debunya. Kada kau lagi digunakan untuk bercermin. Nah itu kudrat satu. Jadi kada boleh kita menganggap bahwa ada makhluk yang berisi kemampuan menjadikan sesuatu. Maka di sini kau disimpulkan bahwa seluruh makhluk ini disebut sabab. Nah, seluruh sabab kada memberi bekas. Bahasa Arabnya ghairu mu'assir, kada memberi bekas. Satu dulu. Yang kedua, yang hukumnya dilarang juga, yang haram juga hukumnya. Apabila kita sudah yakin bahwa Allah bersifat kudrat, apa? Yang kedua, haram hukumnya kita beranggapan bahwa ada makhluk berisi kekuatan dari Allah. Kada boleh juga, itu haram. Makhluk ini kan kita tahu sifatnya lemah. Lalu kita berpikir bahwa aku ini berisi kekuatan, dan kekuatan ini dari Allah Ta'ala. Nah, itu kada boleh juga. Makhluk selamanya dari dahulu, sekarang sampai kaina tetap sifatnya lemah. Lalu kenapa makhluk ini bisa mampu kawa bekerja? Itu karena ditolongi Allah. Bukan karena makhluk ini kawa dan mampu, karena ditolongi aja. Kalau kita beranggapan, nih aku nih kawa karena bisa kekuatan dari Tuhan. Nah, itu sudah hukumnya haram, salah paham belajar ilmu tauhid. Memang aku nih memang lemah aja asalnya, tapi karena diberi Allah kekuatan, lalu jadi kuat. Nah, salah juga nih, itu di mana salahnya? Kalau inya merasa berisi kekuatan dari Allah, berarti anggaplah Allah bisa kekuatan 100%. Lalu dijulungi Allah kekuatan inya, berarti kekuatan Allah misalnya bisa berkurang. Misalnya ada kekuatan Allah di dirinya 1%. Nah berarti kekuatan Allah tinggal 99%. Nah kekuatan Allah itu atau disebut kudrat ini sifatnya wahdaniyat, kada bisa dibagi-bagi. Arti wahdaniyat itu satu pada sifat. Allah bisi kudrat satu, kada kawa dibagi-bagi. Jadi kekuatan Allah bila dibagi-bagi kada kawa itu mustahil, sebab bila dibagi-bagi sama seperti makhluk narannya kawa dibagi-bagi. Waktu kekuatan Allah itu ada di diri kita, maka Allah kehilangan kekuatan. Nah itu salahnya di situ. Atau misalnya karena kekuatan Allah dibagi-bagi ke sana bagi ke sini, lalu berkuranglah kekuatan Allah. Nah salah juga nih tuh. Lalu yang bujur tuh kayak apa? Yang bujur itu Allah tetap Allah, wajib sidin bersifat kudrat, makhluk tetap makhluk, wajib bersifat lemah. Makhluk selamanya kada pernah kawa. Nah, tapi makhluk ini kita lihati kawa, kawanya karena ditolongi Allah. Karena ditolongi Allah aja, aslinya kada kawa. Tapi yang lihati orang meninggal dunia tuh. Orang tuh meninggal dunia berabahan. Keluarga pian misalnya meninggal dunia ada berabahan. Waktu barabah tuh pian lihati, pian pandiri, kawalah menyahuti. Orang nih meninggal dunia, kit pian pandiri, pian tawari, misalnya acil pian meninggal dunia, acil, hendak untukah aja pian. Nah, kada nyahutnya. Cil, 1 tambah 1 berapa? Kada kau berpikirnya. Cil, kita belujuan buka cil, bagiannya ya kada kawa. Amung sudah meninggal dunia timbul bukahan sakampungan orang. Itu pocong narannya. Orang mati kada kawa duduk, kada kawa berdiri, kada kawa berpandir, kada kawa apa-apa. Itu orang mati. Nah, kita sebenarnya seperti itu. Hakikatnya kita tuh seperti itu. Hakikatnya. Tapi kenapa kita masih bisa? Karena ditolongi semata-mata. Hakikatnya kita seperti itu.
Nah, dua sudah yang dilarang di dalam hati kita kada boleh ada. Yang ketiga, ini yang terakhir, kada boleh ada di hati kita, yaitu pian beranggapan. Nah, ini kalau kada diperhatikan bisa kada paham lah. Misalnya, nah ini kertas. Ya kalau ini api, kertas dan api. Jar pian, memang aku sudah belajar tauhid. Cuma pian belajar tauhid kurang memperhatikan, lalu salah paham atau gagal paham. Jar pian ini kertas, ini api. Memang yang membakar kertas adalah Allah yang bersifat kudrat, bukan api. Yang membakar kertas Allah yang bersifat kudrat, bukan api. Tapi ujar pian, bila api diparakakan dengan kertas, pasti ya terbakar sudah. Nah, ini pun salah juga. Bila kertas dan api dijauhkan, nyata ya kertas itu kada terbakar, ini pun salah juga. Ujar pian pulang, memang yang sanggup memutuskan sesuatu itu hanya Allah yang bersifat kudrat, bukan lading, bukan pisau yang tajam. Tapi kalau pisau yang tajam itu didekatkan ke kertas atau ke sesuatu, nyata ai pagat. Ini rumput, ini lading yang tajam digayatakan, nyata ai rumput itu pagat. Nah, itu pun salah juga. Apabila rumputnya di sini, celuritnya di sini, berjauhan no nih. Nyata rumput tuh kada pagat. Nah, ini salah nih, sepertinya bujur padahal salah. Contohnya tadi, ini kertas, ini api. Kita sudah bisa keyakinan yang sanggup menjadikan kertas terbakar hanya Allah yang bersifat kudrat, bukan api. Tapi ujar pian amun api itu diparakakan ke kertas, nyata ai terbakar sudah kertas ini tuh. Nah, nyata ai terbakar itu nah salah. Yang benarnya kayak apa? Belum tentu terbakar. Terbakarnya itu hanya pada hukum adat, kebiasaan. Jadi yang bujur itu kata-katanya kayak ini nah. Kalau api didekatkan dengan kertas, biasanya terbakar. Bukan nyata, bukan pasti terbakar. Kada boleh kita memastikan sesuatu itu pasti terbakar. Kalau kita memastikan bahwa apabila kertas didekatkan ke api pasti kertas terbakar, nah maka kita sama artinya memadahkan bahwa api ini tuh sanggup mengatasi kehendak Allah. Padahal belum tentu. Banyaknya yang diparakakan ke api kada luyuh. Misalnya Nabi Ibrahim dibuat ke dalam gunung api, kada terbakar sih din. Aman-amannya, selamat-selamatnya. Kalau kada bahinak pasti mati, belum tentu. Cuma biasanya kalau kada bahinak tuh di lawa-lawas kada bahinak jiun biasanya mati, tapi belum tentu. Ada boleh kita memastikan. Nabi Yunus di dalam bawah dasar lautan, dalam lautan, kalau bahinak dalam lautan tuh, dalam parut iwak pulang, datang mana bahinak, ada oksigen di situ. Tapi selamat aja sih din, walaupun kada bernapas. Nah, itu contohnya. Maka yang benar itu, seandainya api tadi didekatkan ke kertas, biasanya kertas terbakar. Biasanya, kada boleh kita memastikan pasti terbakar. Kada boleh. Nah, kalau kita memadahkan bahwa di sini kertas, ini api. Lah, ini kertas, ini api. Lalu pian katakan kalau dijauhkan kertasnya di sini, apinya di sini, jaraknya 1 kilo, 1 meter, jauh loh nih. Nyata aja pian kertas itu kada terbakar. Nyata kertas kada terbakar, itu pun salah. Yang benar tuh kayak ini. Nah, kalau apinya di sini, kertasnya di sini, jaraknya berjauhan, kebiasaannya kertas kada terbakar. Nah, itu yang betul. Kebiasaannya pada hukum adat. Jangan dipadahkan
pasti kada terbakar karena apinya di sini, kertasnya di sini, pasti kertas kada terbakar, kada boleh memastikan. Sebab kalau kita memastikan pasti kada terbakar, itu membatasi kekuasaan Allah. Karena Allah itu kalau ingin membakar sesuatu, walau kada ada api, gin Allah sanggup. Karena api ini hanya sebab, dan sebab itu sudah kita yakini ghairu mu'assir, kada bisa menjadikan hasil. Nah, itu 3 yang dilarang di dalam etikat kita. Lalu kayak apa yang bujurnya? Nah, yang bujurnya kayak ini nah. Ketika kertas didekatkan ke api, apabila Allah menghendaki terbakar, maka Allah yang bersifat kudrat menjadikannya terbakar. Kapan terbakarnya? Bila Allah menghendaki, ketika kertas itu bersentuhan dengan api, bila Allah menghendaki, maka Allah yang bersifat kudrat menjadikannya terbakar. Seandainya pang api kadada, mun Allah menghendaki tetap terbakar, walaupun api kadada. Seandainya pang bersentuhan dengan api, kalau Allah kada menghendaki terbakar, kada terbakar. Nah, lading. Ambil tempe, tatakakan. Ketika tajamnya pisau tadi menyentuh tempe, nah, bila Allah baka hendak tempe itu putus, maka Allah yang bersifat kudrat menjadikan tempe itu putus. Seandainya pang pisau kadada, mun Allah menghendaki tempe itu putus, tetap putus kalau Allah menghendaki. Seandainya pang Allah kada menghendaki putus, walaupun ada ladingnya yang tajam digaya-gaitakan, kada putus tempe itu kalau Allah kada menghendaki putus. Nah, jadi yang sebenar-benarnya itu Allah yang ianya. Yang sebenar-benarnya menggerakkan sesuatu, kenapa daun itu bergoyang? Memang Allah menghendaki itu terjadi. Bukan angin cuma sebab. Ketika angin bersentuhan dengan daun, di situ bila Allah baka hendak daun itu bergoyang, maka Allah yang bersifat kudrat menjadikan daun itu bergoyang. Ketika banyu lah di bawahnya dinyalakan api, menjarang banyu nih, lalu menggurak nih Allah yang menjadikan. Bila Allah menghendaki menggurak, maka Allah yang bersifat kudrat menjadikan air itu menggurak. Seandainya pang api itu kadada, bila Allah menghendaki menggurak, tetap menggurak. Seandainya pang api itu ada, bila Allah kada menghendaki, biar ada api. Men Allah kada menghendaki, kada menggurak. Tapi kebanyakannya Allah ini bagawi atau baulah atau menjadikan sesuatu kebiasaannya 99% menuruti sebab adat istiadat. Biasanya maumpati hukum adat istiadat. Adatnya bila api didekatkan ke kertas, terbakarlah kertas adatnya. Nah, Allah biasanya maumpati adat biasanya. Paham itulah. Nah, itu kudrat namanya. Sambung. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tawadhu, tiada takabbur, yaitu tiada membesarkan diri dan banyak takutnya pada Allah Ta'ala adanya. Maka kita disuruh tawadhu dengan Allah. Arti tawadhu di sini jangan kita berisi perasaan, rasa berisi kelebihan, rasa berisi kemampuan. Karena yang sebenar-benar mampu dan kawa itu hanya Allah yang bersifat kudrat. Kada boleh kita rasa paharatnya tuh kada boleh. Karena yang sebenar-benar harat adalah Allah. Nah, makhluk kada ada basic sebenar-benar kemampuan tuh kada ada. Kada boleh kita sombong. Misal kita sombong jar kita, aku nih kuat, aku nih jago. Kada boleh kayak itu. Karena yang sebenar-benar kuat Allah, makhluk lemah. Atau kita sombong misalnya dengan harta, aku nih sugih, banyak harta. Oh, kada boleh nak kayak itu. Karena sebenar-benar yang kaya itu adalah Allah, lain makhluk. Kalau Allah marah terhadap seseorang karenanya sombong, Allah jadikan harta tadi misalnya terbakar, sehari aja habis.
dapatnya kebakaran. Nah, atau misalnya kita sombong dengan kepintaran, kecerdasan, kada boleh juga. Wah, aku ini cerdas, aku ini pintar, aku juara satu terus, kada boleh juga. Karena yang sebenar-benar berisi kemampuan hanya Allah. Kita cuma ditulungi Allah, itu aja. Kada boleh sombong. Banyak takut kita lawan Tuhan. Bahkan kita kada boleh menyumbungi orang yang belum beragama Islam, itu kada boleh. Bahkan kita sebenarnya disuruh kasihan, mendoakan supaya orang-orang tadi dapat hidayah. Nah kayak itu. Kada boleh kita sombong. Mari kita sudah Islam, beriman, sudah alim, lalu melihat orang yang di luar belum beragama Islam, lalu kita sombong, itu neraka tuh aja. Kada boleh kayak itu. Itu bubuhan ahli neraka nih ya. Kada boleh. Itu sombong narannya. Sebab bila Allah marah karena kita sombong, bisa saja iman di dada kita dijulung kepada orang yang belum Islam tadi. Dan kita kehilangan iman, bisa saja itu terjadi. Maka kita lawan Allah Ta'ala dengan makhluknya jangan sombong. Nah, disuruh kita tawadhu. Arti tawadhu tadi, tetap kita memandang kelebihan di diri kita sebenarnya milik Allah, bukan milik kita. Nah, itu tawadhu. Apa garang pengertian tawadhu tuh? Kita menyadari kelebihan di diri kita tuh banyak. Misalnya pintar, kelebihan di diri kita. Lah, sugih misalnya, kelebihan di diri kita. Nah, bisa mengerjakan ini itu, bisa mengerjakan macam-macam, itu kelebihan di diri kita. Seluruhnya itu tetap kita sadari adalah milik Allah. Kenapa kita bisa? Sebenarnya kita hanya ditolongi Allah aja. Ini disebut tawadhu namanya. Berikutnya lagi iradat. Nah, sambunglah. Kita banyak ketinggalan ya kalau. Iradat artinya menentukan, maka mustahil tergagahi. Nah, ini berhubungan sifat Allah yang ke nomor 8. Allah wajib bersifat iradah atau menentukan, maka mustahil tergagahi. Arti tergagahi itu mustahil Allah itu diatasi. Jadi seluruh terjadi apapun di alam semesta ini itu murni kehendak Allah. Murni kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Nah, pian misalnya berdoa dengan doa yang paling mujarab, diberi oleh seorang guru yang datang dari aras. Oh, imbah ninto pulang doanya tadi bila membaca doa itu pasti kabul. Lalu pian berdoa dengan doa ninto ternyata kabul. Nah, wajiblah kita berkeyakinan qabul itu hanya sebatas adat. Sebenarnya qabul itu bukan kehebatan doa tersebut, kada. Bukan karena kehebatan orang yang memberi doa itu, kada juga. Bukan karena kesungguhan kita berdoa, kada juga. Kenapa qabul? Semata-mata satu sebab, kada ada yang lain. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita berdoa meminta lawan Tuhan, kenapa kabul? Karena sesuai dengan kehendak Allah. Seandainya kada sesuai dengan kehendak Allah, mustahil kabul doa kita. Pian misalnya berobat lalu sembuh, kada boleh kita beranggapan obatnya panglarang benar japatin makanya sembuh. Larang obatnya sebiji aja 5 juta harganya. Sekali minum langsung sembuh. Nah, itu kada boleh juga. Kenapa kita sembuh? Karena sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita beranggapan ada sesuatu makhluk, ada sesuatu sebab yang menjadikan sesuatu sehingga terjadi sesuatu itu karena sebab ini, itu kada boleh. Haram hukumnya. Yang bujur itu kenapa terjadi sesuatu? Sudah dikehendaki Allah. Nah, sudah dikehendaki Allah. Bergeraknya sebiji debu. Kenapa bergerak debu itu? Kecil benar debu itu, dikehendaki oleh Allah. Kenapa gunung itu bergoyang? Dikehendaki oleh Allah. Kenapa daun itu bergoyang? Dikehendaki oleh Allah. Kenapa kita misalnya berada di sini? Dikehendaki oleh Allah. Kenapa kita misalnya guring? Dikehendaki oleh Allah. Kenapa bangun? Dikehendaki oleh Allah. Nah, seluruhnya itu dikehendaki sudah oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu apa saja yang
menjadi kehendak Allah lawan makhluknya, nah itu terbagi 4 lah secara garis besar. Jadi Allah Ta'ala itu berkehendak atas segala sesuatu, dan kehendak Allah kada bisa ditangkis-tangkis, kada bisa ditolak-tolak. Bila Allah sudah berkehendak jadi. Nah pada dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya. Arti barang itu pada perkara yang ditentukannya. Jadi Allah tuh bagawi sesuai dengan yang sudah sidin kehendaki, bukan karena kehendak makhluk. Maka seandainya terjadi sesuatu di diri kita, misalnya kita ini pintar, nah maka kita puji Allah Ta'ala karena sudah menjadikan pintar. Nah, kada boleh kita bangga dengan diri, aku pang jarajin, aku pang, kada boleh itu. Kayak itu sombong darahnya. Yang terjadi pintar di diri kita itu dikehendaki oleh Allah, maka kita puji Allah. Ada orang kada pintar, kada boleh kita hinakan, kada boleh kita remehkan, kada boleh. Kenapa? Memang belum lagi saatnya Allah hendak memintarakan. Bila sudah sampai saatnya, pintar jagena, cerdas jagena. Nah, jadi kehendak Allah lawan kita nih, atau kita ini nah, makhluknya nih, seluruh hamba nih, kada bisa keluar dari yang 4 perkara ini nah. Ada kalanya Allah mentakdirkan kita dapat nikmat satu. Jadi kita ini kada bisa keluar dari nikmat yang dari Allah. Allah memberi kita masih hidup hari ini, itu nikmat. Kawa duduk, kawa berjalan, kawa berdiri, nikmat. Kawa berhinak, nikmat. Itu seluruhnya datang dari Allah, ditakdirkan Allah. Kawa makan, kawa minum, nikmat. Takdir Allah itu tuh. Nah, satu dulu, secara garis besar kita kada bisa menghindari nikmat dari Allah. Selalu kita dalam 24 jam ada dapat nikmat dari Allah. Kawa melihat nikmat, kawa mendengar nikmat, kawa bakamih nikmat, kawa macam-macam itu nikmat seluruhnya. Nah yang kedua, ada kalanya juga kita tadi ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dapat musibah. Bila Allah menghendaki kita dapat musibah, kada kawa juga kita menghindar. Walaupun kita sudah berikhtiar. Hari hujan, dingin. Nah, kita ini sudah berikhtiar, pakai baju berlapis pulang, pakai jas hujan pulang. Nah, sekalinya tetap masuk angin. Kenapa? Sudah dikehendaki Tuhan. Nah, tapi kita tetap berikhtiar. Nah, jadi apabila Allah sudah menghendaki kita dapat musibah, kita kada kawa menghindar. Musibah yang diantaranya, nah diantara yang kawa dipadahkan musibah lah, ini musibah. Sebahagian orang mengatakan itu musibah kematian. Bila Allah menghendaki seseorang meninggal dunia, kada kawa kita menolak. Bila Allah menghendaki kita misalnya teranjah mobil, kada kawa kita menolak. Nah, itu musibah narannya. Bila Allah menghendaki kita sakit, kada kawa kita menolak. Nah, maka dua sudah. Pertama, ada kalanya dalam sehari semalam kita dapat nikmat dari Allah, dikehendaki dapat nikmat. Ada kalanya juga kita dalam sehari semalam dikehendaki oleh Allah dapat musibah. Yang ketiga, ada kalanya kita ditakdirkan Tuhan, dikehendaki oleh Allah, dijadikan di diri kita taat di dalam beribadah. Nah, dalam 24 jam tuh ada kalanya kita tuh taat lawan Tuhan. Ketujuh mutalaah, ketujuh membaca salawat, ketujuh belajar, ketujuh baca Quran, ketujuh menghafal Quran. Itu taat sebenarnya. Itu sebenarnya adalah takdir dari Allah yang sudah dikehendaki oleh Allah terjadi di diri kita. Yang keempat, yang terakhir, nah, ada kalanya Allah menghendaki kita tergelincir di dalam kemaksiatan. Ada kalanya kita tuh malas belajar maksiat tuh. Ada kalanya kita tuh berani dengan orang tua maksiat.
Ada kalanya kita tuh berani dengan guru, itu maksiat. Ada kalanya kita berdusta, itu maksiat. Ada kalanya kada jujur, itu maksiat. Ada kalanya mengganggu kawan, maksiat. Nah, seluruh maksiat-maksiat itu pun sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Maka 4 perkara itu, pertama, ada kalanya dapat nikmat. Kedua, ada kalanya dapat musibah. Yang ketiga, ada kalanya dalam keadaan taat. Yang keempat, ada kalanya dalam keadaan bermaksiat. 4 perkara ini seluruhnya tadi menurut ilmu tauhid keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki pasti terjadi. Kada bisa kita menolak. Nah, cuma wajib kita bersangka baik dengan Allah. Setiap nikmat yang Allah berikan ke kita wajib kita bersangka baik. Setiap musibah yang Allah berikan kepada kita wajib kita bersangka baik. Setiap taat yang ada di diri kita sangka baik. Maksiat pun kayak itu juga. Apa sangka baik kita lawan Tuhan? Biar kita. Nah, la yuridullahu bika illa khaira. Tidak ada kehendak Allah dengan kita ini melainkan hanya satu. Allah menghendaki kita dapat kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jadi Allah memberikan kita nikmat supaya kita dapat kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Allah mentakdirkan kita dapat musibah supaya kita dapat kebaikan dunia akhirat. Allah mentakdirkan kita dalam taat supaya kita dapat kebaikan dunia akhirat. Allah mentakdirkan kita tergelincir dalam kemaksiatan supaya kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu sangka baik kita lawan Tuhan. Nah, cuma sangka baik ini ada titik, bukan hanya sampai di situ. Sangka baik wajib dilanjutkan dengan adabnya. Ada adabnya. Kalau adabnya ini kada dilaksanakan, maka orang tersebut belum sempurna beriman lawan Allah. Nah, apa adabnya? Adabnya berbeda-beda. Bila Allah mentakdirkan kita dapat nikmat, nah adabnya apa? Setelah kita bersangka baik lawan Tuhan nih, oh Allah menjulungi aku nikmat, berarti aku akan dapat kebaikan. Tapi kayak apa supaya nikmat itu jadi kebaikan? Adabnya dilaksanakan. Apa adabnya? Bersyukur lawan Tuhan. Bersyukur, berterima kasih lawan Tuhan. Alhamdulillah. Allah memberi nikmat, kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah kita jangan bersifat pamalar dengan nikmat yang sudah Allah berikan ke diri kita. Allah memberikan sihat, jangan pangoler, rajin membantu. Karena sihat, Bang. Allah memberikan harta, duit misalnya, jangan pamalar. Allah memberikan kesehatan akal, jangan malas belajar, syukuri. Nah, itu pertama. Jadi bila Allah Ta'ala mentakdirkan kita diberikan nikmat, kita syukuri. Ada orang dapat nikmat sihat, tapinya pemalas. Kada digunakannya kesehatan untuk menolong orang lain, menolong kekawanan, maka itu disebut kada bersyukur naranya. Maka mun kada bersyukur, kesehatannya tadi kada jadi manfaat baginya di akhirat. Malahan bisa jadi musibah baginya di akhirat. Yang kedua, ada kalanya Allah memberikan kita dalam keadaan ditakdirkan, dalam keadaan dapat musibah. Itu pun kehendak Allah sudah, kada bisa kita menghindar. Nah, tapi kita wajib bersangka baik. Musibah ini ada kebaikannya. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Tapi mun hendak jadi kebaikan, musibah itu nah hendak jadi kebaikan, adabnya jalankan. Apa adabnya? Bersabar. Bersabar. Musibah hari ini kita digaringakan Tuhan, sabar. Bila kita mau sabar, maka garing ini dapat pahala. Pahalanya kena di akhirat. Nah, tapi kalau kita kada sabar, garing ini kada jadi apa-apa. Kada ada pahalanya. 2 sudah. Yang ketiga, ada kalanya kita ditakdirkan Allah dalam keadaan taat. Sembahyang 5 waktu berjamaah, berwirid, menghafal Quran, mutalaah, itu pun sudah dikehendaki oleh Allah, takdir Allah naranya. Tapi kita disuruh beradab.
Apa adabnya? Jangan sombong. Itu adabnya. Bila kita dalam keadaan taat, jangan sombong. Jangan sombong. Tawadhu. Tawadhu. Apa itu tawadhu? Kita sadari bahwa taat ini adalah pertolongan Allah semata-mata. Pian misalnya ditakdirkan Tuhan hafal Quran, jangan sombong. Hafal Quran tuh semata-mata ditolongi Allah juga, anugerah Allah juga. Nah, itu adabnya. Jadi waktu kita dalam keadaan taat, jangan sombong. Supaya kita kawa kada sombong, kita sadari bahwa ketaatan ini adalah tetap milik Allah, bukan milik kita. Karena kita tadi kan bersifat lemah. Yang sebenar-benar kawa mampu itu hanya Allah. Nah, yang terakhir, apabila kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan bermaksiat, itu takdir Allah, kadang-kadang kita menghindari. Tapi kita disuruh bersangka baik lawan Allah. Bahwa maksiat ini ada kebaikannya. Nah, supaya ada jadi kebaikan, supaya bujur-bujur jadi kebaikan, adabnya dilaksanakan. Apa adab orang yang bermaksiat? Segera bertaubat, segera minta ampun lawan Tuhan, menyesali lawan perbuatan salahnya tadi. Astagfirullah, jadi kita tak salah aku sudah menyakiti kawan, aku sudah mengganggu kawan. Maksiat tuh memang itu sudah takdir Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai menyakiti kawan lalu ditakuni, kenapa nyawa? Kenapa kamu menyakiti kawan? Sudah takdir, kada boleh gitu. Kenapa nyawa memakan makanan kawan? Takdir dah guru aja. Ada boleh juga itu. Setiap kesalahan yang kita gawi, yang kita kerjakan, wajib disesali. Supaya kesalahan ini jadi kebaikan bagi kita di akhirat. Nah, jadi kebaikan bagi kita di akhirat. Jadi ada orang masuk surga karena hartanya. Masuk surga karena sugih masuk surga. Kenapa? Ini pemurah. Ada orang miskin, panggaringan, masuk surga juga. Kenapa? Karena sabar. Ada orang taat ibadah, masuk surga juga. Karena kada sombong. Ada orang bermaksiat, masuk surga juga. Karena inya bertaubat. Nah. Papalingannya nah. Ada orang masuk neraka karena maksiat. Kenapa? Kada sempat bertaubat, mati, masuk neraka. Ada juga orang yang beribadah masuk neraka. Padahal beribadah terus, hafal Quran, hafal tafsirnya, alim lagi sidin. Imbah ninto pulang beribadah 24 jam pol kada baguringan, puasa pulang siang malam. Malam puasa, siang puasa. Sedikit jam makan, ibadah terus, sekalinya masuk neraka. Napa sebabnya? Sombong, merasa diri berisi taat dan kelebihan yang banyak, merasa diri baik, merasa diri jadi wali, macam-macam. Nah, jadi jangan dikira orang yang ahli ibadah pasti masuk surga, belum tentu. Bilanya sombong masuk neraka juga. Nah, ada juga kena orang yang dalam keadaan apalagi sudah apa tadi? Sudahlah. Nah, jadi sebenarnya nikmat dari Allah ujian bagi orang beriman. Musibah dari Allah ujian bagi orang beriman. Taat yang ada di dirinya pun ujian bagi orang yang beriman. Maksiat yang ada di dirinya pun ujian bagi orang yang beriman. Kita jangan mempermasalahkan takdir, karena takdir urusan Allah. Bila Allah menghendaki kita sugih, silahkan sugih. Bila Allah menghendaki kita miskin, dapat musibah, silahkan. Ahlan wa sahlan. Bila Allah menghendaki kita dalam keadaan taat, silahkan. Bila Allah menghendaki kita dalam keadaan bermaksiat, silahkan, ahlan wa sahlan. Yang kita permasalahkan adalah jangan sampai kita kada beradab menghadapi takdir Allah. Nah, bila Allah memberi kita nikmat, syukuri. Bila Allah memberi kita musibah, bersabar. Adab yang dijaga. Bila Allah menjadikan kita taat, puji Allah, jangan sombong. Jangan kita yang minta puji. Bila kita ditakdirkan Allah bermaksiat, Allah mentakdirkan kita bermaksiat, menghendaki kita bermaksiat, cepat segera bertaubat, karena seluruhnya itu hanyalah ujian semata-mata. Nah, sampai zuhur sudahlah.
dan paham. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.